Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan membahas lagi sesuatu yang menarik yang berhubungan dengan sales ya. Jadi ada pertanyaan yang menarik dari salah satu subscriber Sales Magic, yaitu, "Bang, bagaimana kalau misalnya sales itu tidak mencapai target?" Ya. Seperti yang sudah saya sering share berkali-kali ya teman-teman, hampir di semua video saya mengatakan bahwa sales dan target itu adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Jadi kalau misalnya nih ada teman nge-share postingan lowongan ya, itu ditarget nggak? Itu pertanyaan yang lucu, pertanyaan yang konyol ya teman-teman. Yang namanya sales itu pasti ada targetnya, bukan hanya sales. Bahkan kehidupan kita sekalipun juga harus mempunyai target. Kita harus mempunyai target untuk kita capai, kayak gitu ya. Tapi kalau misalnya sebuah pekerjaan yang paling identik adalah sales ya teman-teman, yang identik dengan target, kayak gitu. Bahkan kalau kamu kerja di pabrik, itu pun sebenarnya ditarget ya. Dalam waktu 1 malam harus bisa memproduksi misalnya berapa ya, berapa produk kayak gitu. Sebenarnya semuanya ditarget. Oke, jadi gini teman-teman, kalau misalnya gini, sebelumnya saya kasih tahu teman-teman, yang saya bahas ini adalah konteks dalam sales retail, sales perusahaan, dan sales HP ya teman-teman. Jadi ini mungkin bisa memberi kalian gambaran ya, kalau kamu ingin menjadi sales ya, mau ngelamar jadi sales, lalu supaya kalian paham akan resikonya. Yang pertama, kalau sales tidak target. Yang pertama gini, kalau kamu masih sales baru, itu kalian masih masih dimaklumi teman-teman ya, masih dimaklumi kalau kamu masih baru, apalagi kamu itu belum ada basic sales. Kecuali kamu seorang sales yang sudah pernah bekerja ya di perusahaan distributor, lalu ditarik ke distributor lain ya, lalu bulan pertama kamu tidak mencapai target, itu biasanya langsung diajak ngobrol sama SPV teman-teman. Kenapa? Karena perusahaan itu taunya kamu itu udah sales pro. Kenapa kok tidak bisa mencapai target atau mendekati target? Tapi tenang, kalau kalian itu masih lulus sekolah atau masih sales baru, itu nggak bakal diapa-apain. Paling ya udah nggak apa-apa, masih baru kok kayak gitu. Untuk 1 bulan pertama. Nah, tapi kalau terus-terusan nggak target gimana, Mas? Oke, yang pertama ada yang namanya rolling area ya. Jadi gini, setiap satu sales itu mengcover 1 atau 2 kecamatan. Tapi idealnya itu kalau 1 kecamatan itu 1 sales. Tapi kalau kecamatannya kecil ya teman-teman, itu biasanya 2 kecamatan di cover oleh 1 orang sales. Nah, misalnya saya misalnya mengcover di kecamatan A, udah 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, saya tidak mencapai target, ya. Tapi saya berhasil menunjukkan data. Ini Pak, ini database saya. Ini kunjungan saya sehari juga maksimal Pak. Target call-nya 40 toko, saya juga sudah menawarkan produk dengan baik dan benar Pak. Tapi memang faktanya areanya itu agak susah Pak. Nah, biasanya yang terjadi adalah saya akan di rolling, dipindah ke kecamatan lain. Dari kecamatan A, dipindah ke kecamatan B. Kayak gitu. Jadi untuk pergantian suasana juga teman-teman ya. Kalau misalnya saya waktu beberapa kali mengelola tim marketing, setiap 2 bulan itu pasti saya rolling juga teman-teman. Kenapa? Ya pertama supaya yang areanya basah merasakan yang areanya gersang, dan sebaliknya kayak gitu sih teman-teman. Nah itu yang pertama. Kemungkinan kalau kamu nggak target, kamu akan di rolling. Yang kedua, kamu akan mendapatkan punishment. Nah ini menarik teman-teman. Punishment itu adalah hukuman ya. Nah, tapi hukuman di sini itu dalam tanda kutip ya, bukan bukan dihukum cambuk atau hukum apa ya teman-teman, melainkan sebuah peringatan ya, supaya kamu itu lebih termotivasi untuk mengejar target kamu. Misalnya nih gini, kalau dulu waktu saya pernah bekerja di sales handphone ya teman-teman, kalau nggak target nih, hukuman kamu membentuk tanda love sama mbak-mbak Alfamart sama mbak-mbak Indomaret. Nah, itu kan hukuman yang apa ya? Iya, yang memalukan menurut saya teman-teman ya. Nah, maka dari itu gimana caranya supaya kita itu target supaya nggak melakukan hal tersebut. Ada lagi yang dihukum menyusun daun ya, menyusun daun di depan toko obat ya gitu kan. Kan yang nggak tahu kan dikira mau nyantet ya nggak. Ya pokoknya macam-macam sih teman-teman yang namanya punishment. Nah, ada juga yang punishment disuruh menulis, "Maaf saya tidak target." Tulis 10 lembar ya. Capek. Tapi ya begitulah teman-teman.
yang namanya punishment atau hukuman itu tidak selamanya itu konotasinya buruk. Justru itu yang menjadi, alasan seseorang harus semangat, ya. Kalau kamu nggak mau seperti ini, ya kamu harus target, gitu teman-teman. Itu tujuan perusahaan membuat, punishment seperti itu. Nah, terus ada juga yang, mendapat punishment dengan potong gaji. Ada teman-teman ya, kalau kamu nggak target, gaji kamu potong, gaji dipotong kayak gitu. Tapi ada juga yang kalau kamu nggak target, kamu cuma dapat gaji pokok tapi nggak dapat insentif. Beda-beda teman-teman ya, setiap perusahaan itu peraturannya beda-beda. Tapi tahukah kalian ada satu kemungkinan terburuk apabila kalian tidak target selama beberapa bulan? Apa itu? Kalian akan pakai kacamata dulu ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian sudah beberapa, bulan nggak target ya, sudah di-rolling sudah, dikasih punishment sudah, dikasih motivasi sudah, tapi tetap nggak target, ya udah selesai ya. Kalian akan di-cut ya, akan di-cut teman-teman. Kenapa? Ya karena, kalian tidak mencapai target penjualan kalian kayak gitu. Karena tujuan perusahaan mencari sales itu adalah untuk jualan dan untuk mencapai target. Nah, kalau misalnya si sales ini tidak mencapai target juga, ya otomatis akan digantikan oleh orang yang, apa ya, orang lain yang lebih mempunyai kemampuan untuk menjadi seorang sales. Oke, jadi itu adalah kemungkinan-kemungkinan kalau kalian itu tidak target. Gimana? Kalian sudah punya gambaran kan kalau ingin menjadi seorang sales ya, itulah gambaran-gambaran kalau misalnya sales itu nggak target. Ada yang mau nambahin mungkin buat teman-teman sales yang punya pengalaman, dulu kalau nggak target itu, diapain atau disuruh ngapa atau gajinya dipotong ya, silakan tulis di kolom komentar ya. Dan di 50.000 subscriber nanti saya akan mengadakan giveaway buat teman-teman yang baru ketemu sama channel ini langsung di-subscribe teman-teman ya. Apabila kalian ingin menonton video saya selanjutnya dan di-share video ini apabila kalian rasa video ini bermanfaat ya. Saya doakan itu menjadi amal sedekah jariah untuk kalian. See you next time teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya.